Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali Gus Jaka mencoba mengecoh seperti seorang pemain bola mengecoh lawannya. Setahu saya, ini yang ketiga kalinya Gus Jaka ingin mengecoh. Ya. Pertama, dia mengecoh dengan cara mempertentangkan budaya dengan sunnah. Katanya ada seorang ulama yang tidak melaksanakan sholat sunat qobliyah karena di masyarakat tersebut tidak dikenal. Yang kedua, dia mempertentangkan antara Al-Quran dengan hadis. Artinya, dia kalahkan Al-Quran dengan hadis. Dan ini sobat-sobat adalah yang ketiga. Dia mencoba mengecoh sunnah masalah tahlil dengan logika. Konkretnya, dia mempertentangkan antara talqin dengan tahlil. Saya jadi ingat ketika Ustadz Zainal Abidin LC itu memprotes juga orang mengajikan Al-Quran untuk orang mati. Karena katanya Al-Quran itu liyundhiru man kana hayyan. Jadi Al-Quran ini untuk menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Kalau sudah mati ngapain dibacakan Al-Quran? Sebetulnya ya ini karena mungkin salah paham. Dikiranya orang kalau membaca Al-Quran untuk orang mati itu mau berdakwah kepada orang mati mungkin. Sama dengan yang ini tadi dikiranya mungkin kalau kita tahlilan itu seperti orang yang membacakan zikir itu ketika orang menjelang mati, yaitu membimbing ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena miss di bagian-bagian dasar. Yang pertama, jangan-jangan orang ini mungkin tidak paham perbedaan antara talqin dengan tahlil. Ya, memang agak rumit sih. Talqin ya, jadi hadis Nabi lakinu mautakum itu adalah perintah untuk talqin. Jadi judul besarnya di situ adalah talqin. Talqin itu apa? Ya, baca dalam Lisanul Arab ya. Ibnu Mandur ya, dalam Lisanul Arab itu menjelaskan talqin itu ya tafhim, memahamkan. Artinya membimbing ya kalau bahasa kita. Jadi talqin itu mendikte ya, agar orang ikut. Jelas karena di situ tujuannya agar orang ikut, maka yang masih hidup menjelang mati. Walaupun yang dibaca la ilaha illallah, tetapi ini babnya bab talqin. Nah, kebetulan saja yang ditalkinkan la ilaha illallah. Seandainya yang ditalkinkan kalimat tahmid, alhamdulillah, yang namanya itu. Jadi memang pelakunya tidak kepada apa yang dibaca, tapi apa tujuannya. Sementara tahlil ya, dalam memahami bahasa itu kalau kita belajar usul fikih, setidaknya ada 3 pendekatan. Ada makna hakiki urfi. Yang pertama dulu hakiki lughawi, yang kedua hakiki syar'i, yang ketiga hakiki urfi. Kalau sudah tidak pakai itu maka makna majazi. Jadi nggak simpel. Bahasanya memang cuma tahlil. Tapi kalau kita bedah itu nggak sederhana. Misalnya tahlil. Dari kata dasar helalah menjadi helah. Helah itu ha dan lam artinya zohoroh, terang. Maka ada bahasa hilalun. Artinya terang, dia nampak. Ya. Kemudian diikutkan wazan fa'ala menjadi helalah. Atau bisa juga menjadi ikut wazan af'ala menjadi ahlala, dibaca ahallah. Masdarnya ihlalun. Ihlalun itu apa? Orang menyaksikan hilal lalu dia berteriak, ada hilal, itu namanya ihlal.
Jadi tahlil itu raf'us sauti bisyai'in. Mengangkat sesuatu atau meneriakkan sesuatu, itu namanya tahlil secara bahasa. Nah, jadi secara bahasa tahlil itu adalah membaca nyaring. Talqin kalau ditarik kepada aplikatif syariahnya justru jangan dibaca sama dengan tahlil. Kalau tahlil itu, kita baca tahlil itu ya, adalah kita membaca kalimat-kalimat dengan nyaring. Dibacanya mutawali ya, berturut-turut. Subhanallah, 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 itu namanya tahlil ya. Dibaca dengan nyaring ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ya yang pertama. Yang kedua, bil muwalah, berturut-turut. Kalau talqin mayat Anda baca keterangannya Imam An-Nawawi, yukrahu justru ya, al-iktsaru wal muwalatu. Makruh kamu mentalkin mayat terlalu banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Salah itu. Yang pertama, kamu tidak boleh banyak-banyak. Yang kedua, tidak boleh berurutan. Harus ada jeda. La ilaha illallah. Tunggu dulu dia. Kalau sudah berucap, stop. Walaupun kamu baru mengucap satu kali. Kalau dalam tahlil itu, prinsipnya bukan untuk mentalkin. Tapi kita yang berzikir kepada Allah. Bukan untuk membimbing orang, tapi kita membaca. Apalagi dikaitkan dengan orang mati. Maka masuknya sudah kepada tahlil secara orfi. Yaitu di satu komunitas ketika dia bilang tahlilan, maka kita dengarkan apa menurut dia tahlilan itu. Oh, ternyata berkumpul mendoakan orang mati. Itu namanya sudah makna hakiki orfi. Makna yang disepakati tahlilan itu apa. Itu bebas saja. Ya, saya akui Gus Jaka ini referensinya banyak dan dia sangat menguasai nahwu sorof. Tetapi ya, referensinya yang banyak, penguasaannya terhadap nahwu sorof ya dipakai untuk mengecoh dan menyamarkan makna yang sebenarnya. Bahkan dia dengan kemampuannya dalam nahwu sorof ya, kalau orang yang mudah terkena, mudah silau dengan orang-orang yang katakan berilmu tinggi, banyak bacaannya, banyak referensi, tentu akan mudah terkecoh. Tetapi tidak ya bagi orang yang ukuran kebenarannya dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi dengan kemampuannya menguasai nahwu sorof, ya, kemampuannya menguasai tata bahasa Arab, ya, dia mempertentangkan antara talqin dan tahlil. Talqin itu membimbing, mengajarkan. Nah, ini benar definisi yang dia sampaikan mengenai talqin. Bahkan didukung oleh sunnah, yaitu laqinu mautakum. Ajari ya orang yang akan meninggal, laqinu mautakum la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Tetapi Gus Jaka mengatakan kebetulan saja ucapan talqin itu atau yang diajarkan itu kalimat la ilaha illallah. Jadi Gus Jaka menganggap sabda Nabi ini kebetulan. Artinya bisa yang lain. Itu pengertian yang diungkapkan oleh Gus Jaka. Tahlil dia artikan sebagai berteriak, bersuara nyaring, pengucapan yang nyaring. Definisi dia tentang tahlil. Artinya kemudian dia mengatakan ya talqin itu memang
sebelum meninggal atau menjelang meninggal atau kepada orang yang masih hidup. Tetapi tahlil ini mendoakan. Ya kalau mendoakan sesudah mati. Dia artikan juga tahlil ini mendoakan sobat-sobat. Nah jadi sobat-sobat, ya, walau bagaimanapun, dikotak-katik bagaimanapun, diakal-akali bagaimanapun, walaupun dengan argumentasi tata bahasa Arab atau dengan nahwu shorof, tidak bisa ya memposisikan tahlilan ini menjadi boleh. Tidak bisa. Ya. Ya, karena jelas ya, tahlil itu yang berhubungan dengan kematian, yaitu tadi yang sudah dibacakan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari ya orang yang akan meninggal kalimat la ilaha illallah. Sementara tahlilan dilakukan setelah orang itu mati. Orang itu meninggal. Kan jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi tersebut. Ya Gus Jaka ini kan cuma berlogika. Mencoba menyamarkan dengan keahliannya. Ya, mengotak-ngatik kata berdasarkan nahwu shorof. Nah, sedangkan dalam ya amal ibadah harus ada dalilnya, bukan hanya logika. Nah, kalau kita mau bermain logika juga, ya cobalah kita berpikir, kenapa Rasulullah dan para sahabat, bahkan istri-istri Rasulullah, tidak melakukan tahlilan ketika keluarganya atau orang lain yang meninggal. Nah ini kan logika yang jelas. Tidak perlu kita mengotak-atik tata bahasa, tetapi kita lihat faktanya. Dan fakta ini tidak bisa dibantah. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Saya sudah buatkan kontennya. Dan pernah ditantang oleh Kiai Haji Sugianto. Kalau bisa menjawab, ya, atau bisa memberikan dalil bahwa Rasulullah dan para sahabat, juga istri-istrinya pernah melakukan tahlilan ketika keluarganya atau orang lain yang meninggal. Sampai detik ini tidak ada yang bisa menjawab. Jadi tidak berguna apa yang disampaikan oleh Gus Jaka. Nah jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya Gus Jaka hanya bermain logika untuk memposisikan bahwa tahlilan boleh. Bahwa Wahabi menolak tahlilan karena tidak paham, tidak mengerti. Dan sobat-sobat, ada 3 hal kesalahan yang dilakukan ketika orang-orang melaksanakan tahlilan. Yang pertama, salah tempat. Ya. Bacaan tahlil ya, tempatnya bukan rumah ahlu musibah atau rumah orang yang ditimpa kematian. Salah cara. Ya. Caranya bukan dengan keras dan bersama-sama. Yang ketiga, salah tujuan. Ya. Tujuannya bukan untuk orang mati. Ya. Tahlil ini untuk kita yang hidup. Maka sunnahnya yang harus dilakukan terakhir ketika kita menjelang kematian adalah ya mengucapkan la ilaha illallah dan jaminan masuk surga.
Nah, jadi sobat-sobat, apa yang disampaikan oleh Gus Jaka tidak bisa lantas tahlilan menjadi boleh. Ya, itu hanya logika saja. Dan logika tidak bisa mengalahkan dalil. Logika harus berada di bawah dalil. Begitu juga tradisi dan hadis juga berada di bawah nas Al-Quran. Nah, tapi kan Gus Jaka ketiga kalinya menempatkan yang harusnya di bawah menjadi di atas. Dia menempatkan hadis di atas Al-Quran. Dia menempatkan tradisi di atas sunnah. Dan dia menempatkan logika di atas sunnah juga. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.